Jadi ketika kamu sudah tidak bisa melakukan apa-apa, kamu harus memerdekakan diri dari beban itu. Begitu kamu sampai jam 10 bengi jika iso golek duit, terus antara jam 10 sampai jam 5 esok kon lapo. Harus merdeka, ojo dipikir meneh gitu loh. Ojo, saya itu dikasih rahmat Allah berupa apa? Kabeh wong biyen kon nek dadi seniman, penyanyi, pemain drama, begitu munggah panggung lah demam panggung ngerti. Gupuh, nervous gitu kan. Nek ono opo-opo wis pokoke ada nervous. Aku gak tau nervous. Ngantuk. Iya, ngantuk aku. Pokoknya begitu ngenteni iki kok giliranku jam sakmene, zaman biyen ya jaman ngono. Aku langsung turun dari kursi. Aku digugacak wis meh wayahe ya. Berangkat aku. Jadi gak kok nervous aku. Saiki misalnya gelut musuh bojo, ngene wangele ngantuk aku wis. Ngantuk langsung turu aku. Jadi tidur itu rahmat luar biasa. Ngantuk itu masya Allah luar biasa nikmatnya. Dua problem sakno gede ini gak iso menyelesaikan, jalan keluar ya apa rek? Oke, 2-3 pertanyaan enggak masalah. Yo nanggung sehingga aku ketahuan sisi maju. Oh, saya maju ya, Yus. Gini, jadi jawaban itu kalau Anda bergaul sama banyak orang, Anda harus punya banyak opsi, banyak reserve. Jadi jawabnya ojo kedukuran, ojo kendeen gitu ya. Jadi misalnya gini, khalifah wis kayak wong biasa di pasar, di gerdu. Pokoknya lho khalifah kon nyetir awakmu. Nah, ojo salah dalan. Siji ojo salah dalan. Nomor loro carane nyetir ya apa? Sing hemat, sing efisien tapi turute. Tapi yang terpenting dari urusan nyetir adalah konro tekon ndi kate nang ndi. Itu khalifah mek ngono iku tok nek gawe wong awam ngono iku. Tekon dina saiki agak di unggalo didik. Wong urip iku tekon ndi nang ndi? Kalimatnya dalam Islam jelas toh, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, rajiun itu kan lu dari menturo kembali ke menturo itu ya apa carane? Apa tutup Jombang terus balik ngono? Apa kan Anda tidak pernah balik, Anda kan terus tidak pernah balik, selalu terus. Maka gambarnya harus bulat, betul enggak? Jadi kudu gini setutuk gini meneh. Maka pola utama dari ciptaan Allah adalah bulatan, yang kalau diserpih-serpihkan menjadi lingkaran. Tuh. Maka Semar itu ini kalau kadang sudah ngomong Punakawan ya, Semar itu adalah praksis dari lingkaran. Itu ciptaan Sunan Kalijogo, gagasan simbolisme Sunan Kalijogo. Kok Semar itu lingkaran, duduk wetenge bunder, duduk pokoknya bunder. Semar itu dia ada di satu titik, tapi dia di dua titik, tapi dua titik itu menyatu karena Semar. Jadi Semar itu di satu pihak dia adalah wong biasa, lurah Karangkedempel, ya. Tapi di saat yang sama dia adalah dewa yang senior, di atas Bathara Guru, di atas semua itu semua simbolisme ya. Jadi kalau Anda berpikirnya material, Anda berpikirnya feodal, Anda berpikirnya struktural, maka kan ini wong cilik ndek nisor, terus mari ngono raja ndukur dhewe, ngono ta? Nah, dewa ndukure meneh lak ngono. Lah padahal Semar iki ya iki. Ya titik teratas dan titik terbawah. Jadi ada materi yang padat, terus ada yang agak lebih menuju rohani, yang cair, ada lebih lagi gas ya. Gas kan agak lebih dinamis ya. Iki aku njaluk awakmu aktif berasosiasi. Saiki aku takon nul. Bumi iki meneng tak bergerak?
bumi iki sing kon urip ndek kene iki lho. Meneng tak bergerak. Bergerak melingkar, betul. Dia melingkar pada porosnya maupun melingkari matahari, betul tak? Bersama matahari dia juga berputar dengan skala yang lebih luas lagi. Jadi bulan itu punya 4 gerakan sekaligus yang orang tidak mungkin bisa menirukannya. Padahal ketok meneng niku, ketok raine situ iku tok. Gak tahu kok bulan ketok raine siji ta gak. Mesti ono buta iku. Gitu. Oke. Saya hanya ingin mengatakan hidup ini, kalau istilah poetika saya ya mengalir dan bergetar atau getaran yang mengalir. Jadi kalau Anda berpikirnya material, kalau Anda menyembah berhala, maka Anda tidak bisa mengalami dan tidak bisa mencapai apa yang dicapai oleh sesuatu yang bergetar dan mengalir atau aliran yang bergetar. Nah, menungso itu adalah pemimpin dari getaran dan aliran itu. Kira tuh puisi titik ya, apa ya? Jadi pokoknya ini ngono. Kon ngalami apa sih ta? Iki mengalir terus iki, kayak mandek iki. Ya, paing, ya ancane nek mandek ndek paing ya kon gak rabi-rabi kon. Wis terus engko tak kandhani, dalane terus engko ngene. Nek kon mandek ndek paing wis dilang-dilang ngelamar paing meneh, ngelamar gak cocok meneh, pagi meneh, legi yo gak cocok, pagi gak cocok, pon gak cocok. Gak rabi-rabi ngono ya. Nek kon mandek di konteks paing tanpa dikembangkan dengan ijtihad dan pemikiran baru mengenai apa sih paing itu, apa sih primbon, apa sih metodologi Jawa itu, maka kamu juga akan tidak pernah mencapai apa-apa. Maka selalu mengalami apapun ilingo nek urip iki mili rek, urip iki mili. Dadi kono ojo mandek sedih. Waduh ngene, nek kon begitu menderita untuk sesuatu hal, berarti kamu sedang bersikap materi. Mulane wis percaya mlaku terus. Wa idza faraqta fansab, mlaku terus, kerjakno terus. Karena hidup ini mengalir. Kon gak milih, uripe sing milih. Jadi kon ketinggalan mesti. Mulane milih terus. Betul. Oke. Berarti bumi dan yang kelihatannya jasad itu mengalir. Sekarang aku takon sambil konfirmasi ke Pak Muzamil. Ayat yang sering Anda baca di akhir acara adalah innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Aku saiki takon, nek kon maca ndek terjemahane iku apa artine? Kun fayakun itu diterjemahkan apa? Jadilah maka jadi maka. Pak Muzamil, ini bener nggak ini kira-kira menurut sampean? Bener salahnya Allah yang tahu persisnya, tapi menurut sampean bener nggak ini? Jadi perintah ya, maka jadilah. Bener nggak itu menurut nahwu sorob dari kun fayakun? Kun kalau arti aslinya adalah kamu, fayakun maka sesuatu itu menjadi ada. Bener? Ya. Iki belajar kita kuning suwe lagi. Kalau madhinya apa madha? Fi'il madhinya Kana yakun, kana kun fakana. Jadi maka jadilah. Jadilah kan sudah jadi berarti. Jadilah berarti wis dadi. Bahasa Arabnya kana, kun fakana. Ini ndak kun fayakun. Yakun ini selesai apa terus, Pak? Karena fi'il mudhari tidak selesai terus. Tidak selesai. Kenapa diterjemahkan jadilah? Kok jadilah? Nek jadilah wis dadi. Mestinya menjadi. Wis tahu ono sing ngomong ngene iki. Kita buka ngerti. Maka Anda akan mengalami zaman baru dengan pemikiran-pemikiran ini. Wis toh? Akan lahir zaman baru yang pengawalnya adalah Anda, khalifahnya adalah Anda, imamnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi yakun, bukan kana, yakun, bukan jadilah. Jadi kata Allah, maka berlangsunglah, gitu. Maka menjadilah. Cocoknya bahasa Indonesia berlangsunglah. Berlangsung, dia terus sampai hari ini. Upamanya Allah mengatakan aku menciptakan alam semesta 6 hari, mungkin dino iki hari ke-6 surup-surup itu
Dulu lagi. Ketara nek pas dangdut sing teplek-teplek iku. Mbok jenis guyune iku. Maka berlangsunglah fayakun. Jadi bukan alam sudah jadi terus kita huni, bukan. Fayakun itu ya sampai saiki iki tetap fayakun, betul enggak Pak Muzan? Betul, karena fi'il mudhari. Mudhari kok. Makanya sama dengan keluarga sakinah itu, litas kunu fiha ilaiha. Nah kata ilah ini membuat sakinah itu diperjuangkan terus menerus, nggak pernah berhenti. Mari sakinah awan, bengi gak sakinah. Kadang-kadang bengi sakinah, awan gak sakinah. Sing akeh ku awan gak sakinah soal duit ruwet-ruwet, bengi ini sakinah jam 11. Jam 11 je pedudut akhirnya endingnya jam 2 sakinah meneh. Jadi sakinah itu sesuatu yang litas kunu ilah, diperjuangkan terus menerus. Yakunu fayakun, ya, dia terus menerus. Jadi sekarang ini bisa hari pertama, bisa hari kedua, bisa hari ketiga, bisa hari ke-6, kan itu misalnya. Bisa ya. Kita tidak tahu dan harus tidak tahu. Ojo roh kan, mesti enak gak roh tadi. Ada hal-hal dalam hidup yang sebaiknya kamu tahu, ada hal-hal dalam hidup yang sebaiknya kamu tidak usah tahu supaya kamu ingin tahu terus, dan ingin tahu itu kehidupan yang paling perlu gairah. Nah wes seru wes, gak enak. Sing enak iku nek kata wis seru tapi kok ngene ya. Lho, ngene. Jadi selalu tidak tahu, ingin tahu selalu. Ngono iku urip. Makanya hidup itu mengalir dan bergetar. Ya. Jadi menjalankan kekhalifahan itu dengan prinsip bahwa Anda itu milih terus. Sing penting totok Gusti Allah meneh. Maka ada urusan akhlak, ada urusan fikih, ada urusan budaya, ada urusan macam-macam. Anda kendalikan, Anda khalifai sedemikian rupa sehingga Anda melihat bahwa Anda tidak kemanapun akhirnya dalam hidup Anda kecuali ilaihi rajiun. Jadi fayakun. Dan ini jadi apa maknanya lagi? Berarti Allah itu terus bekerja sampai hari ini. Nek jadi maka jadilah kan wes dadi rek sekono urip. Lari ngono, mosok Gusti Allah mendingkeran karo ngerokok. Wis dadi kok. Cari sapa wis dadi? Sedang berlangsung. Dan Allah menjadi pekerja utama dari segala sesuatu yang berlangsung, sehingga kamu jangan merasa hidup sendirian, kamu bersama Dia. Malana maulan siwallah kullama nadaita yahu qala ya abdi anallah. Kapan awak menyeluk ya Allah ya Gusti, iya rek aku ndek kene tenang ae kon. Kon ku lapo nangis-nangis gak eling aku kon. Aku ngancani kon. Iya ya tak bayar, tak tolong tak bayar nang utangmu mbok, tapi sabar sik ta. Kon kate nganut aku tak aku sing nganut kon. Lek dijentak ngono karo Gusti Allah kapok kon. Nek kon ngoyak gak sabar wis yes kon ae Gusti Allah wis. Ya apa kon ayo. Kon sing tanggung jawab sembarang. Modar kon. Nah, jadi Anda sebagai khalifah Anda tidak sendirian karena ada imamnya ya Pak Muzamil. Dan seluruh proses di Indonesia ini ono imamnya, dan itu yang tidak dihitung oleh mereka. Mereka jadi khalifah pun tidak, menyadari imam pun tidak. Maka jadinya kehancuran-kehancuran dilema yang terus menerus, kehancuran yang ditutup-tutupi seolah-olah kesuksesan, gitu kan? Kegelapan yang dicat-cat seolah-olah itu cahaya, kan gitu yang berlangsung sekarang. Talbis. Jadi jelas ya kekhalifahannya. Fayakun. Jadi meloo perahu gede sing jenenge fayakun, yakun gitu. Apa fi'il mudhari. Present continuous tense, betul ya? Understand? Kau nung biang guyu, ini aku tak kon niku. Aku mau bahasa Inggris ini kok guyu.
Ini spontan apa yang wis seru bikin. Ya, ono 16 rek. Tenses dalam bahasa Inggris ono 16. Anggitmu. Sama dengan kata Islam itu dari fundamen kata sin lam mim yang jumlah titik beratnya ada 16 ya Pak Muzamil. Salam, ada saluma, ada salama, ada salima, ada salama, ada salima, ada saluma, ada yang tasdid, ada yang tidak. Pokoknya 16 kabeh. Makanya mempelajari Islam itu sebenarnya awak mungkin mocok telung huruf iku kok duolei kelingkungan ini ya wis dadi. Kelak saya akan bilang sama Anda, ketika nanti suatu hari sudah sampai saatnya, ikroknya yang dititipkan Rasulullah untuk Anda semua itu kan bukan untuk Rasulullah. Rasulullah itu wis gak butuh ikrok rek, wis lulus deh, wis cum laude, wis gelare al amin ya toh, wis cum laude ya, gelare al amin. Jadi dia itu sudah sangat Islam meskipun belum datang agama Islam secara resmi, sudah sangat muslim, maka dia menjadi al-amin. Itu puncak pencapaian insan kamil itu al-amin itu. Maka ikro itu asli nih, nek kon gak iso maca Quran, anjen wis kadung gak iso. Terus pokoknya pelajarono Kanjeng Nabi, misalnya ada 128 kebiasaan hidup Kanjeng Nabi, ikut tok kok tiru wis stop kon. Akhirnya kok morotuamu wis gak eling betonmu. Penyanyi gue gini, penyanyi itu tahu kelemahannya, tahu kekuatannya. Misalnya ya, ono wong sing suarane elek, suarane elek itu enggak, itu mesti Muzamil situ tuh. Yang namanya suara jelek itu beda dengan kemampuan bernyanyi, itu beda. Jadi ono sing tekniknya api, jenis suaranya jelek. Misalnya timbrenya kurang serak, terlalu melengking atau terlalu halus, tidak ono noise-nya misalnya ya. Jadi jenis, ada orang yang suaranya bagus gak iso nyanyi. Suara itu maksudnya materi nih, apa? Metune suara itu elek, masih pinter nyanyi. Jadi kok hasilnya ya tidak maksimal. Ono wong sing suaranya elek tapi pinter nyanyi. Ono sing perfect, suarane yo anjane apik, pinter nyanyi bisa. Nah, iku sing sempurna. Tuh, nah. Aku iki gak iso nyanyi, gak iso qiraah. Aku mek iso nutupi gak iso ku iku. Ngerti kan? Ngerti gak? Aku gak iso. Cuman kon gak ro nek aku gak iso. Tak nutupi gak iso iku dengan teknik lain. Ngono rek. Aku iki ngerti apa ilmu, gak tahu sekolah, gak jelas. Bacaanku itu Naga Sastra Sabu Inten. Pas SD kelas 1 loro aku nek dina Minggu dolen nang Pasar Sumambito, aku tuku komik pertama jenenge Angling Darmo Badik Madrim. Tuku di Pasar Sumambito lho, ide stasiun, buri stasiun lho, ide rel lho. Ono guruku SD jenenge Pak Sis. Gurune Cak Mik barang. Aku tuku ndek kono Angling Darmo. Ro apa aku? Aku gak ro, cuman tak tutupi gak rohku sehingga kon ngarani aku roh. Terus Gusti Allah gak teko karo aku, alah sarno iki nek konangan, mulai tak kei ro didik-didik. Jadi pas nutupi dikei ngono rek aku rek. Lucane mek ngono iku tok. Itu sama dengan ekonomi kita. Nek diturut-turuti jane yo gak cukup duit iki. Tapi begitu rodok kate darurat dikei meneh lak ngono. Masih mek icil-icil tapi lak bendino ono ya. Lak ngono se ekonomimu. Ya tak ya? Jane nek didelok ya jane yo gak cukup iki, gak rasional. Cuman gak sampai ke jelungup kan. Ya toh? Gak sampai ke jelungup. Engko begitu iki ana meneh didik, ana meneh sati, pokoke gak tahu sak temenan gak tahu. Ya ono ae lah, Mbu sak tetes tetep ono. Begitulah Allah menyayangi hamba-hambanya. Dan nganuto lah. Nganuto karo Gusti Allah, wong ilahi rajiun kok. Itu ya, Dek ya. Bahwa koncomu gak gelem ketemu aku itu bagus. Dan aku itu jane yang ngono iku. Jane aja sampai ketemu wong sing
kagum karo aku, sebab mesti kecewa. Kon salah kon nek kagum karo aku. Terus cok mandek ndek aku. Karena yang kamu kagumi itu bukan aku, yang kamu kagumi adalah sesuatu yang ditransformasi melalui aku. Ya tegak. Sing liwat aku duduk aku nih, salah kon. Apa meneng kok kon mergo duwe fotoku jaman nom-nom gandeng gandut kaca. Jagala bilawa brengosen, ya toh? Brengose ireng. Lho nek aku berpikir material, nek Mbak Via berpikir material, kari tak cat aku kari tak tarik apa? Sekarang teknologi sangat mudah kok, iki ditarik di nomor nesok. Tapi haram hukumnya untukku sendiri. Putih-putih. Kata apa kan? Ngono. Selamat ya arek-arek iku nek ngelokno aku tuwek iku sopan. Nek perlu to gak sopan rete. Udah tua lu ya. Wah, nek ngomong ngono tak langsung. Selamat arek-arek iku sopan. Isu-isu mulai maia nang bandara jam 5 wis ndek Juanda, jam 5 wis ndek Cengkareng. Cek pegel gurung ngatus, gurung opo. Terus lungguh ndek tempat ruang tunggu terus ana arek teko lho, Cak Nun. Iya, Mas. Mpun tuwek sampean. Oh, lho, makhluknya Allah kaya ngono iki. Terus aku kon ya apa aku? Terus tak cekel gulune. Terus karepmu ya apa? Ada iki lho. Ana wong gak le tuwek lho ya apa ada. Kan kok Gusti Allah sayang karo aku saknone arek iku ngono ya. Terus aku digenom meneh kapok kon. Suatu hari saya tak jarno wong cek duwe kesan aku tuwek, tak jarno sik engko nek wis kesane sempurna engko tak tibakno jeglek ngono. Suatu hari nek oleh. Nek gak oleh ya pancet ngene iki rek. Gitu ya Mas ya. Jadi menurut saya kok itu semua kan hiburan-hiburan selama outbound. Tidak ada masalah itu. Tuwek gak tuwek, nom gak nom ya itu kan gak sempat mikir ngono iku, Dik. Saya tuh gak sempat mikir sing konco-konco kok sempat ya. Kok kober yang mikir sing gak ngelakoni gak rabi meneh kober gak duwe jadwal lah kon ini. Lah aku iki rabi sitok lho gak kober tane. Playon ya bayangke saiki iki rampak karo mbokne ndek Semarang. Cacane rampak jembar karo Mbak Yune Hayan ndek Jogja kan kancane wong loro isu-isu aku kudu teko kono. Cek aku awan-awan sing ngeteno balik nang boarding school. Sayane. Lho, jadi tercerai berai keluargaku. Ngono lho, Dek. Jadi menurut aku pokoknya ilingo terus bahwa hidup itu yakun, dia terus berlangsung dan Allah bekerja. Termasuk mikir Indonesia, ojo khawatir, Allah bekerja. Allah bekerja. Sholat itu cara apa tujuan? Sholat itu jalan untuk pencapaian. Jalan. Kalau kita pamerkan sholat kita, kalau kita bangga bahwa kita sholat, kita kan membanggakan jalan, bukan membanggakan pencapaian. Kan sholat itu cara untuk mencapai satu tingkat akhlak kesolehan dan tanha anil fahsya wal munkar, kan begitu rumusnya. Jadi orang sholat atau tidak belum merupakan parameter dari keislaman seseorang. Saya tidak mengatakan sholat jelek, dan saya tidak pernah mengatakan nggak usah sholat, enggak. Kayak di YouTube itu ono MH melarang sholat, menganjurkan orang tidak ada ono ngono. Aku kepingin ngono iku ono sing akeh. Ono iki mang aku diduwe Cak Yus mau ono Facebook jenengku. Sak fotone pokoknya sak aku sih. Tapi aku ngono iku gak apa-apa, baba kon ayo. Kon nek nguyuh gak iso leren kapok kon.
Kata wis mari, begitu wis celonoan, lho metu meneh. Ya apa kan ya. Wis wudu sembayang kait rakaat pertama lho kok metu kon kapok kon. Wis gak apa-apa kon sak karepmu, sak nganut ae. Urusanmu gak karo aku, urusanmu karo sing duwe aku, lak ngono ya. Ngono rek. Wong aku iki nganut karo sing aku iki mek buruh rek. Aku iki diurus karo majikanku, nek kon lapo-lapo nang aku kan urusane karo majikanku, aku lak mek nyupir truk. Lak ngono to? Nah, nek sampean punya pedoman seperti itu, Allah membela kamu. Tapi karena kamu terlalu suka sama kehendakmu sendiri, kemauan sendiri, desainmu sendiri, cita-citamu sendiri, maka ya tanggung jawab dewe. Sekarang kalau Indonesia mau minta tolong kita lah, sampean dewe sing njaluk ngono kok ancane. Lah saiki njaluk tolong aku lah apa sampean? Wong ancane sampean niat koyo ngono kok. Gawe Pancasila tapi gak ketuhanan yang Maha Esa. Bahkan orang yang mengatakan ini bukan negara agama. Lu memang bukan negara agama secara konstitusional, tetapi secara substansial satu-satunya negara yang berketuhanan yang Maha Esa cuma Indonesia. Lalu nek ketuhanan yang Maha Esa ndak ada hubungan karo agama, terus Tuhan capo apa sih kok maksud itu? Lu kalau ketuhanannya Maha Esa ya apa gelem gak gelem ya iku agama jenenge rek. Ngerti nggak definisi agama? Agama siapa yang menurut Anda berhak bikin agama? Kalau malaikat, nabi, rasul, wali, sampean. Nek kon sing gawe jenenge klub sepeda. Apa meneh rek? Paguyuban, ya. Kalau manusia parpol itu bikinan manusia. Kalau agama ya apa meneh nek agama ya ono meneh nek wong modern lucu. Ini agama samawi, agama ardi. Oh, jadi ono agama sing bukan bikinan dari langit loh. Ya apa sih karepe wong-wong modern ku aneh-aneh pikirane. Pikirane iki sigar. Misalnya ono dibagi ini kesolehan sosial dan kesolehan pribadi, ya apa karepe iku? Lagi sigar. Ya nek soleh pribadi gak soleh itu jenenge gak soleh rek. Soleh iku ya jangkep. Nek gak jangkep iku gak soleh. Ya apa sih kon iku? Kok ono kesolehan pribadi, ono kesolehan sosial. Yo gak yo. Ya nek gak soleh secara sosial ya gak soleh jenenge karo awakmu dhewe tok. Zalim iku jenenge. Iku kayak iklan apa sih bakat itu? Bakat itu tidak dikasih tapi diraih. Terus gambar, musik, bakat itu omong kosong. Bakat yang sebenarnya adalah kita tidak pernah menyerah. Lu nek tidak pernah menyerah itu jenenge tekad. Goblok aduh. Ya nek bakat iku duduk dekmu, bakat iku jenenge gawan bayi. Kon dikai sadurunge lahir kon wis didaftar dikai iki. Masih kon gak sinau kuliah musik kon iso gitar iku jenenge bakat. Ya apa sih kon iku? Kon iku nek wis seneng karo sak kata, iku kok elek-elek kata-kata liyane lak ngono wong saiki. Ku nek wis seneng karo satu tokoh, iki apik top di Gusti Allah no, liyane setan kabeh. Lak ngono saiki. Saking senengnya tidak pernah menyerah. Oh, hidup itu jangan pernah menyerah. Saking fanatiknya jangan pernah menyerah. Semua kata itu diterjemahkan jangan pernah menyerah. Bakat tidak pernah menyerah. Duduk bakat itu jenenge rek. Ya apa sih kon iki? Iku jenenge tekad. Ya apa arek-arek iki? Iki wong modern kok uculan uteke. Ucul rene, ucul ngono sih. Kayak itu tadi kayak Pak Sambil. Lho ya apa sih? Wong dibayar kok memerintah. Loh, nek ancane gak penting kata, kan berarti gak penting Pak Muzamil. Kalau roen ya ro'iyah, kalau amir makmur, kalau imam makmum. Lah ngono sih. Nek murid murad, nek guru siswa. Guru kok karo murid.
Loh, nek ancane kata gak penting, nek ngono bapakmu tak sebut sak karepku. Ya apa Darsono kabare? Ayo jajal aku ketemu bapakmu. No, nang dino awan-awan ngono. Muring-muring tak gak kon. Kalau memang kata tidak penting, ayo wis. Indonesia cari wong Madura. Alasane sesungguhnya kata adalah yang ada dalam hati. Bener Pak Muzamil, bener, cuman api ojo adek selawatan. Enggak kepada arek-arek kan iku suara lak cocoke ngernet saya gitu. Apa kadek nyanyi barang. Arek-arek iku. Gini loh, teman-teman ini bener saja tidak tepat gitu loh. Sebenarnya kan bagus tekad itu, orang tidak pernah menyerah, pokoknya never give up. Walk api toh, cuman gak usah ngelek-ngelek liane gitu loh. Terus sesuatu yang bukan dia kamu dia-diakan. Bakat yang sebenarnya adalah tidak pernah menyerah. Itu bakat itu. Nek bakat itu masih kon gak lapo-lapo tetep iso bakat kok. Terus temokno lah kan. Mulane awakmu milih fakultas kan berdasarkan identifikasi masing-masing kamu terhadap bakatmu. Betul enggak? Ono wong punya kecenderungan sains, ono wong punya kecenderungan seni, ono wong punya kecenderungan spiritual kan gitu. Iku jenenge bakat, dalam bahasa Arab namanya fadilah. Keistimewaan pada masing-masing orang. Fadlallahu ba'dun ala ba'din. Ojo terus kok remeno. Apa sih bakat itu? Kadek gak enak cangkeme iki lho. Mbok upama anjane kon bener ya, mbok wis ngomong iku aja adek gak nyenaki ngono po. Gini bro, misalnya ngono ya, gini bro. Sebenarnya bakat itu kan yang penting kita nggak pernah menyerah. Nek ngono kan salah tapi gak ngelarani hati. Iki wis ngelarani hati salah. Bakat itu omong kosong. Ngono ya. Wis. Wong saiki ki ya Allah saking melarate. Saking melarate duwe woh sitok oleh ngelamuti gak karu-karuan. Terus liya-liyane dielek-elek kabeh. Begitulah mereka berideologi, begitulah mereka bersastra, begitulah mereka bermakalah, begitulah mereka berideologi, begitulah mereka mengurusi negara, begitulah mereka beragama. Nek wis rajin salat iku ndelok wong liya ku elek kabeh. Kita mboten. Angger mari teko masjid ndelok sembahyang. Ngono ta ya ta? Ngene iki lho wong-wong iku ya Allah, ya Allah. Seharusnya setelah kamu rajin sholat, kamu menjadi lebar dadamu, menjadi jembar hatimu, menjadi ombo pikiranmu lah ngono sing kudune. Sehingga kamu ngene, wingin dek Pak Belan iku Pak Camat ngomong ngene ya, kan tak kabeh tak jak ngomong Pak Camat ngomong pokoke rek wong kang soleh kumpulono, oke, api, tapi aku kepingin ngejak awakmu ndelok-ndelok kiwa tengene ya. Urip iku gak ndelujur ngono iku rek. Bal-balan iku kudu ngiwonengen ya ta, kadang mundur barang. Bayangno nek bal-balan Siratal Mustaqim. Pokoke lurus. Wis ya apa? Dadi kan kudu ngene to, nek kon kanan kudu diagonal gitu, nek striker tengah ya kudu lurus. Jadi kowe pokoknya gak oleh kok menggok didik. Maka jalan yang lurus jangan dipahami secara material. Kalau material benar-benar lurus tuh gini, tapi kalau substansial lurus itu selalu pada rel nilainya Allah kan gitu. Nah, lurus material kan gitu. Kayak demokrasi ini kan material sekali. Dan tujuan hidup kita semua material. Agama kita materikan. Swarga loh dipahami secara materi. Lah bisa. Jadi cita-citamu terhadap surga pun itu berdasarkan cara berpikir keduniaan dan materialmu di dunia. Jadi di swarga engko, kan selalu ngomong badi toh. Apa dididik badi, apa dididik pahala Pak? Aku gak ngarani pahala gak apik. Pahala itu penting. Cuman caramu ndelok pahala itu koyo ndelok badi ndek pasar.
aku mari umroh iki aku. Berarti misalnya ini wes ono Pak Muzamil apa yang mencari ilmu sesaat di sebuah majelis apa Pak Muzamil hadisnya At-tafakkur sa'atan khairun min ibadati sanatin. Coba iki nek kon material, berpikirnya material, berpikir berhala, dan itu umum sekarang. Tafakur sesaat itu lebih tinggi nilainya daripada ibadah setahun. Coba jadi kon ngene disopo meneng iki lah gak nek saatan kan ngene tok wis ngene iki gak ngene suwe. Pada saatan saja lebih baik dari ibadah setahun. Jadi nek kon ngene 5 menit bebas sembahyang 10 tahun. Itu kalau berpikir materialistik. Dan ini loh yang harus kita kritik pada era jahiliyah itu, kita tuh berpikir materialistik. Semua kamu materikan, padahal seharusnya semua materi kamu rohanikan. Uang yang material itu kamu rohanikan dengan dipakai untuk berbuat baik. Dunia ini materi, maka akhiratkan supaya ada transformasi materi ke rohani. Kan ngono jane urip iku. Makanya amal soleh nomor 1. Tidak penting kamu kaya atau miskin, yang penting uang yang ada padamu, harta yang ada padamu, kamu rohanikan, kamu abadikan, kamu kasih nilai akhirat, maka dia menjadi abadi. Kan cedong nih kusane. Nah sekarang tuh era jahiliyah, paham enggak? Aku takon, semua program mengenai infrastruktur nyeleh duit gak sampai 2 tahun wis 4.000 triliun biro itu semua untuk tujuan apa? Kecuali berhala. Bener nggak? Semua berhala. Dan tidak ada yang berpikir martabat bangsa, gak ada yang berpikir aduh saya tidak paham sebenarnya apa yang terjadi sekarang ini. Kok menungso apa lo badi ini kon kaya ngono iku. Badi apa ora gak paham aku. Sing kok ora iku apa? Kon ku untung apa? Tepake iku apa gak paham. Apa? Kok kita bunuh diri bareng-bareng kayak gini ini? Teman sekalian, oke ya. Jadi maka pemimpin tadi intinya nomor 1 adalah bukan pada siapa presidennya. Tadi Pak Muzamil mengatakan nggak ada punokanya. Ada Pak Muzamil, lengkap punokawannya, negarawannya ada, panembahannya ada, kerisnya ada, pusakanya ada. Kita masih lengkap semuanya, kita masih punya. Cuman rakyatnya dan yang sekarang mengurusi negara itu nggak bisa ngelihat kecuali benda. Bener nggak? Nggak bisa lihat negarawan iku apa gak ro. Gak iso ndelok wong jeneng kayak wong dia tidak cukup pikselnya, tidak cukup resolusinya, tidak cukup softwarenya. Wong arek-arek iku cek Windows 31. Ya oh, pelak zaman lawas nemen ya Mas. Kemarin kat Windows 950 saiki wis tutup Windows apa piro saiki 10 ya. Cek lumayan. Awal biar Windows 30 terus 31 gitu. Ya apa nek kon mengakses data sing koyo sing kudune kelengkapan softwarenya sedemikian rupa awakmu cek Windows 31 terus ya apa? Browsing nganggo Nokia 6112. Ya apa browsingnya sing layare mek sakene ya. Terus nek nulis B ku tek nek nulis D tek ngene kata. Sawe ngono. Lah ya apa nek kaya ngono carane. Jadi ada semua lengkap, masih lengkap kita semua. Mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane masih lengkap. Cuman kita terdidik hanya untuk melihat materi. Kita ini penyembah berhala. Penyembah berhala artinya bukan kok terus kon dolek terus kok kena ngene. Gak, nyembah berhala itu artinya kamu dua ya. 1, kamu tidak menomorsatukan Allah yang maha roh, yang maha zat. Yang kamu nomor 1 kan adalah benda. Maka wani piro. Nomor 2, pikiranmu tidak berpikir selain materialistik.
gitu loh. Jadi ndelok apa itu secara materialistik. Bayangno sapa nangis. Saiki kan aku terakhir sorry ada yang saya kritik berpuluh-puluh tahun dan tidak ada yang mau mendengarkan, tidak ada yang mau percaya sama saya. Saiki nek kon di kampus iku ono seminar, ono sirasean, ono simposium iku sing memberi presentasi jenenge apa? Nah, ndak sing ditulis iku. Materinya apa coba? Gendeng toh. Materi gua pelak benda. Kok benda sih? Wong sing kok tulis iku ilmu kok benda. Lu kok materi sih? Ini jadi kita ini kok materi sih? Mbok golek istilah liya, item kayak kalau item kan umum. Ojo item. Kalau watu hitam kok terus no dolanan da kunci watu hitam polong senengnya rare masakan akan ada bahagia kok materi toh gini. Menurut Anda ilmu itu materi atau rohani? Jelas. Menurut Anda seni itu materi atau rohani? Kalau lukisannya itu materi, tapi apakah itu lukisannya? Itu kan mengantarkan lukisannya. Jadi lukisannya itu materi apa rohani? Lukisan enggak. Yang dimuat oleh lukisan itu materi apa rohani? Jadi sebenarnya urusan kesenian itu urusan rohani apa materi? Rohani. Jadi ilmuwan, seniman itu rohaniawan apa bukan? Rohaniawan, pekerja rohani. Kenapa selama ini ilmuwan menolak disebut bahwa mereka itu rohaniawan? Yang disebut rohaniawan ini pendeta, kiai kan gitu. Ya apa sih modern ini? Padahal ulama, kiai, pendeta kadang-kadang juga bukan rohaniawan. Sangat mementingkan sholat daripada akhlak. Betul enggak? Kan material. Nek ana wong korupsi sing dieman-eman iku barangnya sing dicolong, duduk eman nang wonge kok nyolong. Kan kudune sakno wonge kok nyolong sampean. Kan gitu rek, kata elo ya. Kok materi sih? Dari dulu saya menyebut penyair tuh sangat rohaniawan dibanding ulama, lebih rohaniawan penyair karena dia lebih dalam daripada ilmu. Dia lebih esensial, lebih tetesan. Dia tetesan inti dari nilai kehidupan itu puisi. Terus sekarang puisi dianggap materi, urusan kebudayaan. Terus yang disebut puisi itu adalah kata di deret-deret. Kata itu bukan puisi, kata itu yang mengantarkan puisi. Sama dengan mushaf Quran sing ana tulisane. Itu bukan Quran, itu yang mengantarkan Quran. Dia materi mergo ketok, dicetak, dicet, gitu. Sama dengan dalil dan madlul tadi. Tapi dia bukan Quran, Qurannya itu bersama diri kita di dalam pemahaman kita. Masa kamu gak bisa bedakno? Nah teman-teman sekalian, maka sekarang pengajian ini urusan materinya apa? Makanya tidak penting banget coba no paplak CLE. Coba iki bangku iki gak cocok disebut bangku. Coba saking gak materi ini padang bulan era gak mikir belas materi. Iya tak gak mikir belas karena gak penting sama sekali. Mulane urip nek dunya iki jare wong Jawa mek mampir ngombe. Saiki gak mampir ngombe ya rada di modern outbound. Betul? Wis outbound ta apa ngono ya, sing rada gaya dite nek biyen pesantren saiki boarding school ngono ya wis gak apa-apa padha ae. Wingi menyan saiki aromaterapi. Alah gak ala menyan repot jare ngono iku. Biyen balon mari ngono PSK.
biyen begenggek bareng ngono WTS padha ae jane rek cuken iki gaya-gaya wedhus dipupuri bedas dikelambeni halus nek iya gak ngono lho nek anjene iya nek gak ngono dadi kita tuh sering melakukan eufemisme itu jenenge eufemisme jadi penghalusan atau ya manipulasi aslinya gitu ya. Jadi Anda semua datang ke sini karena Anda rohaniawan. Dan manusia itu makhluk roh, bukan makhluk materi. Enak aja. Makhluk rohani, kalau makhluk materi itu kan aus, sebentar lagi mati. Apakah Anda yang mati di kuburan itu? Apakah engkau yang mati di kubur itu? Itu cuman jasadmu. Terus namanya jasadmu iku awakmu. Terus mungkar nakir marani sopo? Lah kok wis mati areke ngono. Terus balik nang Pak Jibril pun mati areke lho. Kajenge kula tarap. Lah terus sing jawab iku mayat ta? Ya apa sih kon niku rek? Masa ana mayat jawab? Bayangno nek iku mayatmu iku sing jawab man rabbuka. Oh, terus mari ngono nek perlu kok kayak loudspeaker ya. Jajal nek kon pengen ya ngubur sapa kok kayak mikrofon, kayak kabel metu sret, kayak salon. Ya ta. Ya ta, apik to man rabbuka. Allahu rabbi. Kan wingi yo ngadeg nggih. Kaya angka 8 kan Masa kon niku sing dikubur iku rek? Lah duduk sih, iku lak mushafmu to. Itu lak kata-kata. Itu bukan yang ada dalam hati. Jadi jangan dilihat kata-katanya, tapi yang dimaksud dalam hatinya. Oh aku belani Muzamil terus. Cai kabeh eling anjene suarane elek temen. Mulane dibelani terus ya. Dadi ngono iki lho wong-wong bingung nek karo Mak Iya iku. Ketoke mbelani padahal cek wong tambah eling nek elek. Kan iki gak ono politik kan iki karo diplomasi uslub ngono iku. Ketoke mbelani padahal neges-negesno. Kondo enggak cuman enggak ngerti padahal nek dibahasakno sing jelas goblok kan itu. Bedane apa gak ngerti karo goblok. Ngono kapusan arek-arek wis mulane tak urip di dunia iku gampang jane rek iki mek ujian singkat. Ujian singkat. Apa to mek diluk tok. Dan barang siapa menganggap bahwa hidup hanya sampai di kuburan, ya wis padahal gak iso kon bolos. Pensiun dini gak iso. Terus mari ngono begitu kubur gak urusan ngono. Terus gak ono urusan malaikat, gak ono urusan alam barzah, gak ono urusan swarga neraka ngono. Iya nek gak ono, nek ono. Ya apa kon kate mlayu nang ndi kon? Ayo melayu nanti nek kon kate metu teko sepur je ono sawah. Melayu teko sawah je ono kampung, melayu kampung je ono alas, melayu teko alas je ono gunung, melayu teko gunung je ono segara, melayu teko segara je iso metu saka bumi nang bulan. Melayu teko bulan iso nang Mars ya to. Wis, melayu teko alam semesta nang ndi kon kabeh dek Gusti Allah. Nang ndi kepergo. Dadi kon saiki menghindar dari kekuasaan Allah kon rono terus Gusti Allah ayo aku dek gini ya kepergok terus karo Gusti Allah nang ndi mlayu kan ayo singitono nang ndi kan mesti kepergok Gusti Allah ayo wis ayo singitono kan ayo mlayu wis cepitan alas kono wis terus Gusti Allah ora iya kabar le jingkat semaput ya kan Allah kan sahabat sehari-harimu kan begitu, makanya saya memakai bahasa seperti itu bahwa saya terlalu rileks. Lah terus ya apa ngaku ya apa harus pakai bahasa buku. Wahai Allah, dari manakah engkau tadi? Kalau bojomu kok ngaku bahasa buku dek, apakah malam hari ini bisa engkau izinkan aku untuk memasukkan
Wagu ya capopo kayak ngono. Terus bojomu jawab, ya itu tergantung Mas bagaimana pada malam hari ini. Apakah malam ini merasa terangsang kepada aku atau tidak? Dan ini anak bojo ngono ya apa ya? Dik, iya Mas. Apakah pada malam hari ini Mas oleh bojo arek Jawa Timur sentak kan. Ya ta dul, wis ta dul. Padul wis ta. Kepengin ta? Ya wis kene ya wis. Mosok kon dikedulinan kau urip. Ojo gelem dikedulinan kon. Apa meneh urip dalam hati cuman materi, jangan mau kamu dijadikan mainan. Kamu harus mempermainkan. Mempermainkan dalam arti kamu meletakkan dunia itu di genggamanmu. Karena engkau ada di genggaman Allah kan begitu. Masa kamu digenggam oleh dunia? Kita yang menggam dunia, lu sam dunia lah gede ya, lu lah mikir materi meneh. Nek materi kon cilik dunia gede, nek rohani gak kon luwih gede timbangan dunia kita betul. Kan begitu, Anda makronya, Anda lengkap, dunia tidak lengkap, pohon tidak lengkap, hewan tidak lengkap. Di dalam diri kita ada semua makhluk. Ada potensi malaikah, ada potensi hayawaniyah, ada potensi nabati, ada potensi, semuanya ada. Tapi mereka tidak mengandung apa yang kita punya. Kita mengandung apa yang mereka semua ada. Jadi kita kalau berpikir rohani enak gitu. Makanya kalau menyebutkan yang di atas di sini di ndukur ya sopo, di ndukur ya pelem karo kelopo. Selalu ngomong yang di atas. Padahal Tuhan mengatakan aku lebih dekat dari urat lehermu sendiri. Kan gitu. Jadi Tuhan itu bukan barang mewah, dia milikmu sehari-hari dan dia tidak pernah berhenti berinteraksi dengan kita. Masalahnya adalah kita ini yang kurang mengembangkan atau menemukan kompatibilitas dengan Allah. Gitu loh. Kita ini nggak kompatibel. Jadi kita ini ibarat handphone lock. Nah kita torikot adalah bagaimana menemukan password untuk supaya bisa unlock itu handphone. Nah password ini bisa berupa kerja keras, melukis tiap hari dengan khusyuk bisa, bertani, mencangkul dengan setia bisa, nanti akan unlock dia. Bisa dengan menderita terus, tidak selesai, itu unlock juga. Silakan yang mau milih ini. Bisa juga dengan isyik itu Anda nikmati betul. Anda nikmati kayak Mbak Surit itu dinikmati betul. Sampai ngapusi wong sa Indonesia mau beli helikopter itu dinikmati sama dia. Pernah kerja di perusahaan kilang minyak di Amerika 10 tahun itu dinikmati dengan khusyuk sama dia. Itu juga sebuah isyik. Isyik itu jadi bahasa Indonesia pelakunya namanya asyik. Yang diasyiki namanya masyuk, maka istilahnya asyik masyuk. Itu juga sebuah isyik. Jadi Anda untuk dekat dengan Allah tidak harus pakai wiritan, atau wiritan itu bentuknya bisa macam-macam. Anda jualan mie tiap hari dengan khusyuk, Anda ngamen sungguh-sungguh melayani orang yang akan Anda perdengarkan lagu, itu juga sebuah wirid, itu juga sebuah cara untuk unlock. Setelah unlock Anda menjadi kompatibel dengan Tuhan. Seneng mana Anda jadi orang kaya karena diizinkan Tuhan atau karena ditakdirkan Tuhan? Ngerti bedanya? Diizinkan sama ditakdirkan. Kematian seseorang bisa kematian yang diizinkan Tuhan, bisa kematian yang ditakdirkan Tuhan. Kalau kematian yang ditakdirkan itu memang 100% Tuhan yang bikin. Tapi kalau dibom di Marriott itu bukan Tuhan 100% bikin, cuma Tuhan mengizinkan itu terjadi. Nah, bom Marriott itu bisa juga terjadi pada kasus-kasus lain yang mungkin lebih sederhana. Ada orang mati karena
unsur kimia obat-obatan yang dimasukkan melalui infus itu tidak kompatibel satu sama lain, akhirnya dia terbunuh meskipun tidak bisa dibuktikan dan tidak bisa menjadi kasus dan tidak bisa disebut malpraktek. Jadi ada kematian yang ditakdirkan Allah, ada kematian yang dibikin oleh sesama manusia tetapi diizinkan oleh Allah. Dan itu bukan hanya kematian, apa saja. Anda mau menjadi kaya yang diizinkan Tuhan atau kaya yang ditakdirkan Tuhan, enak mana? Kalau ditakdirkan Tuhan Anda tidak punya masalah, bang, Tuhan yang bikin kok. Tapi kalau Anda tujuannya cari duit dan dapat duit bener, sukses bener, Tuhan cuman ya enggak apa-apa silahkan, tapi kamu bukan kekasihku. Kamu kaya enggak apa-apa, kamu jadi presiden terus 2 kali enggak masalah, tapi itu hanya izinku bukan takdirku. Nah, milih mana? Ditakdirkan apa diizinkan? Ditakdirkan. Nah, caranya unlock, maka Anda harus kompatibel sama Tuhan. Nah, kompatibilitas ini ditempuh dengan berbagai cara yang namanya thariqah tadi. Maka ada yang pakai wirid ini itu, ada kalau Gusmi itu nyuruh Al-Waqiah 700 kali ya, memudar bisa urung karuan kelakon ya 700. Ya faal, ya faal, ya faal. Kalau ya faal tok itu ya 1000 kali itu paling 10 menit gitu ya. Tapi kalau Al-Waqiah sak surat itu 1 halaman setengah ping 700. Wes Gus aku mlebu neraka Gus, wis timbangane maca Al-Waqiah sak ini kae. Jadi teman-teman sekalian, dunia thariqat itu manajemennya sama persis dengan teknologi, supaya Anda tidak merasa asing. Jadi kalau dengar thariqat itu sama dengan mendengar BlackBerry, mendengar iPhone gitu ya. Saya kasih contoh, saya bawa iPhone, enggak apa-apa, ini iPhone 3GS, ini di Indonesia tidak ada. Oke, di Indonesia kerjasama iPhone dengan Telkomsel dan itu 3G, enggak pakai S. Oke, kalau itu unlocknya hanya bisa pakai kode Telkomsel. Jadi kalau Anda unlock dengan SIM card Telkomsel bisa, tapi kalau Anda pakai yang lain tidak bisa. Untuk itu kalau Anda tidak bisa ikut thariqat Telkomselia, oke, Anda harus punya cara untuk unlock dengan cara lain. Nah, saya ini tidak pernah ikut Telkomsel, Satelindo, Axis atau apapun, maka saya harus menemukan cara untuk bisa unlock. Untuk Anda ketahui, iPhone itu yang bagian hackernya itu Rusia, namanya DevTeam ya. Itu dia punya yang namanya Paynage Tool, punya Quick PWN, dia pokoknya punya wirid-wirid, password untuk unlock. Nah, saya kemarin melakukan eksperimen teman-teman sekalian. Ini Mbak Via pegangnya 3G, tapi bukan dari Telkomsel, ini kita beli di Hong Kong. Nah, saya akan mencoba wirid untuk merubah iPhone. Ini mohon maaf, ini saya eksperimen aja. Itu didorong oleh rasa takut saya yang sangat kepada istri. Nek nggak jadi pagi ini, kalau masih tetap nggak bisa nyala Telkomselnya, Satelindonya, saya celaka. Saya merasa bersalah sama istri saya. Jam 2 malam, oke, bismillah, saya akan sulap ini, bismillah dengan wirid. Jadi begini Mas, jadi kalau generasi pertama iPhone itu seri softwarenya itu 10, terus 102, berkembang 112, 113, 114. Terus generasi kedua itu 20, 201, 202, 21, kemudian 30. Sekarang ini sampai 30 yang resmi dari iPhone Amerika. Tapi sudah dikeluarkan 31. Itu seri software terbarunya. Kalau BlackBerry kan 46 ya, yang terbaru. Sekarang sudah mulai ada keluar 47. Nah, untuk iPhone itu 31 sudah mulai keluar, tapi hanya untuk developer, untuk para programmer di seluruh dunia. Nah, kalau Anda mengupdate dari 30 menjadi 31, resikonya adalah tergantung bootloadernya berapa. Bootloader itu nyawa untuk loading saat-saat awal dari loadingnya handphone. Kemudian dia untuk seri terakhir yang masih belum resmi yang namanya beta, itu dia akan memuat tanpa bisa dirubah itu baseband. Baseband itu kekuatan untuk receiving, kekuatan untuk kalau ada wifi, ada segala macam, itu dia punya baseband. Kalau normal basebandnya itu 04.26. sekian. Nah, kalau Anda mengupdate secara ilegal, tidak Saziliyah, tidak Hasaniyah, tidak Wahidiyah, tidak Naksabandi,
itu nanti resikonya adalah basebandnya akan meningkat menjadi 0408. Nah, ini baseband ini tidak bisa dirubah. Ini membuat Anda tidak mungkin bisa unlock. Itulah yang saya hadapi terhadap handphonenya Mbak Fia. Nah, bagaimana supaya nanti saya pergi ke Jakarta jam 5 pagi ini sudah bisa nyala? Wes bismillah, nekat aku. Bener-bener itu, bener-bener. Nekat saya, iki bismillah iki. Apa susahnya bagi Tuhan kalau memang dia cinta sama saya? Ya Allah, jangan permalukan aku di depan istriku. Kalau memang engkau cinta kepadaku, kalau aku salah, ingatkan aku, hukumlah aku. Tapi untuk ini kan untuk cintaku kepada dia dan cintaku kepadamu ya Allah. Kalau engkau tidak kabulkan aku menjadi tidak paham cinta itu apa ya Allah. Ngono aku. Dan Mas, ini Anda lihat semua di internet, kalau basebandnya itu 04058 tadi itu tidak mungkin unlock. Anda baca di seluruh web iPhone apapun, tidak bisa unlock. Jadi sebenarnya tidak mungkin saya unlock. Maka saya memakai Torikot. Wis pokoknya innama amruhu idza arada syai'an yaqul kun fayakun merem juet, wah nyala, Telkomselnya keluar, lari saya turun ke bawah tak bangunin, ajaib. Aku telepon anak saya Brang yang mengerti teknologi, Brang ini mungkin nggak mungkin, tapi sudah nyala, ajaib. Maksud saya teman-teman sekalian, itu bisa terjadi pada rizkimu, itu bisa terjadi pada nasibmu, bisa terjadi pada pelaksanaan bayar utangmu. Ya utang kabeh ngono lho. Itu bisa terjadi pada kredit-kreditmu yang macet. Itu bisa terjadi pada masalah-masalahmu yang tidak selesai-selesai. Kalau Anda meningkatkan kompatibilitas Anda dengan Tuhan, itu akan terjadi yang namanya kudro. Kompatibilitas itu apa sih Mas? Anda pikir wahyu sudah berhenti? Enggak, sampai sekarang Allah itu menaburkan hal yang sama. Sejak Nabi Adam sampai sekarang itu bertabur terus hidayahnya itu. Cuman kita ini masih Nokia 5110 terus. Kita ini masih DOS dengan software untuk nulis Sirait sama WS6, paling pol Windows 3.0. Sementara sekarang sudah Vista, sekarang sudah tingkat kemampuannya untuk mengakses file-file yang bermacam-macam dengan extension yang bermacam-macam sudah sedemikian canggihnya. BlackBerry ini bisa nanti saya jadi iklan BlackBerry. Itu lain lagi nih masalahnya, lain lagi kemampuannya. Dengan iPhone agak lebih unggul untuk sosialisasi. Tapi saya ingin mengatakan kepada Anda, jangan asing sama Allah itu, jangan asing. Dan juga tidak usah sinis sama Allah gitu. Wah itu orang alim itu loh, apa-apa alim ya baba gitu loh, tidak usah sinis. Kita tuh kan punya kecenderungan untuk sinis kepada orang alim kan gitu, ya toh. Jadi ini kesombongan orang tidak alim gitu loh. Nah makanya saya itu mendekat ke Anda dengan apa? Biar saya wiritan, saya tidak pakai peci. Supaya apa? Supaya Anda percaya bahwa itu juga bisa Anda lakukan. Bahwa Allah itu tidak menghitung pecimu. Allah tidak menghitung apa? La yanduru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin Allah yanduru ila qulubikum. Allah tidak melihat pecimu, tidak melihat pakaianmu, tidak melihat rupamu, tidak melihat raimu ya. Tapi yang dilihat adalah kesucian dan kesungguhan hatimu, kan begitu. Nah, terakhir sekali compatibility ya, compatibility Anda itu akan menentukan Anda tinggal meningkat. Jadi kalau Rasulullah, nabi-nabi, rasul-rasul sama Tuhan memang sudah di set up, sudah diinstal dari awal. Nggak usah kagum sama nabi, memang sudah diinstal sejak dulu kok. Jadi kalau Rasulullah bilang hiduplah miskin, hiduplah berat, ya sampai nabi akhirnya duduk akhirnya pre. Cara belanja hemat di Lazada. Siapa di sini yang belum tahu kalau belanja di Lazada bisa sehemat ini? Yes. Hiduplah berat, ya sampai nabi akhirnya duduk akhirnya preman
Saya bukan merendahkan Nabi, tapi kekaguman kepada Nabi itu dibatasi pada usaha dia sebagai manusia. Tapi kalau dia sebagai Nabi kan wis instolan tuh kokonone, itu nggak bisa dikagumi. Sama dengan suara Iwan Fals nggak bisa dikagumi. Memang Tuhan bikin begitu kok. Luna Maya nggak usah dikagumi, ya Tuhan yang bikin kok. Kagumnya sama Tuhan, itu loh. Jangan keliru kamu. Itu. Novia kalau pakai. Nggak usah dikagumi, memang Tuhan memang bikin begitu, gitu loh. Saya kagumnya sama Tuhan. Ya tapi dia memiliki saham untuk mengusahakan kecantikannya aktual dengan perilakunya, kan begitu. Nah, mosok wani aku karo bojo, gak wani aku, mesti endingnya mesti tak lem lah. Bagus, kalimatnya bagus, selamat. Iya, kira-kira ya poso 3 minggu belain lah. Gitu sekalian. Nah, mohon maaf saya ingatkan yang dulu pernah saya katakan di sini. Ayo kita tingkatkan supaya kita ini jangan WS terus. Maka Anda jangan segan-segan sama Tuhan, itu jangan segan-segan. Tuhan tuh tidak mempersyaratkan seperti Anda ketemu bupati. Bupati lebih ruwet daripada Tuhan. Apalagi menteri, presiden itu. Makanya dari dulu saya melatih mereka untuk tidak ruwet. Dari dulu saya selalu pakai sendal kemanapun, gitu loh. Jadi sejak zaman Murdiono, Soeharto dulu saya selalu pakai sendal ke kantor manapun, ke istana atau kemana tetap pakai sendal untuk melatih mereka, gitu loh, supaya tidak ruwet. Tuhan aja malah saya tidak boleh pakai sendal ya kalau sembayangnya. Masuk sembayang nganggo sepatu, kok ke istana harus pakai sepatu kan gitu kan. Gusti Allah guyu cekiki anare-are jadi presidennya kemenye arare. Wong aku sing Allah Subhanahu wa taala gak tahu nyarat-nyarati macam-macam gitu. Maka yang kompatibel sama Tuhan, dan itu bisa dilakukan siapa saja. Bahkan tidak dengan persyaratan yang aneh-aneh yang beliau tadi disebut. Mahabbah, kemudian fana. Sepanjang Anda betul-betul mengosongkan diri Anda dari selain Allah, maka Anda sudah fana. Fana itu artinya tidak berisi apa-apa kecuali Allah. Lu apa terus Tuhan beguduk jadi ya enggak. Maksudnya Allah di dalam itu gini loh, Rek. Terus Tuhan jalan-jalan di sini, terus petengnya meleduk-meleduk, ya enggak. Maksud saya, makanya wiridnya kan kemarin saya ajarin syekh dari Afrika Selatan itu kan, coba sekarang semua berdiri, sealon berdiri. Oke. Tegakkan punggung, sehat seperti syekhmu ini, saya bilang gitu, sehat. Pejamkan mata, tarik nafas dari hidung, dengan hati mengucapkan illallah. Tahan. Illallah itu artinya hanya Allah. Nafas masuk hanya Allah, di dalam dirimu hanya Allah. Kalau masih ada yang bukan Allah di dalam dirimu, keluarkan melalui mulut la ilaha. Segala yang bukan Allah keluar dari diriku. Loh, tapi kan di dalam ada usus. Lah ya itu Allah. Karena usus itu adalah takdirnya Allah, kehendaknya Allah yang natural, yang betul-betul suci dari amr dia. Bukan Allah sendiri itu benda, gendeng tak. Allah kok benda. Terus dibayangkan Allah nganggo selempang kayak di Ponorogo. Tuhan kok dibayangkan seperti pangeran di Ponorogo. Banyak orang yang gitu-gitu. Lama-lama nanti Tuhan dibayangkan seperti Mbak Surip, gimbal rambutnya. Gitu terus kalian ya. Nah, di dalam tataran kompatibilitas itu, kalau kita ini cuman WS, kita dapatnya ilham. Ayo kita meningkat, jangan hanya ilham dapatnya dari Allah. Kita harus memiliki software yang meningkat supaya kita dapat fadilah. Ilham yang kita tangkap secara lebih detail. Jadi pikselnya, nah ibarat kamera, berapa Mbak Fia? Kalau Tour, BlackBerry Tour yang baru itu berapa? 3,2. Jadi menangkap fotografi itu bukan 256 color, tapi sudah 16 juta color, sudah detail. Jadi kalau Anda perbesar, Anda crop, dia masih tetap utuh. Nah kita ini kan enggak, kita ini kan
Ya itu dari dulu 256 aja, dari dulu lah mek. Enggak dibenggang titik wis pecah gitu nih kan gitu. Nah, ilham itu terus Anda setiai, Anda cintai, maka Anda mendapat fadilah. Nanti baru Anda dapat maunah, fadilah yang sudah dikristalkan oleh Allah menjadi maunah. Baru kalau Anda lulus nanti Anda mendapat karomah. Di atas karomah ada yang namanya wahyu. Nah, wahyu ini tidak bisa kita capai. Itu memang khusus jatahnya Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu. Itu uang istimewa itu. Udah, tidak usah dipikirin itu. Betul. Nah, kita paling tidak syukur dapat karomah. Nah, karomah ini loh yang sangat, karomah itu bahasa Indonesia keramat. Nah, saiki keramat itu dari kuburan nih. Harus payah ya Indonesia ini. Wong itu dahsyat ya. Azimah dadi jimat, dadi ake, karomah dadi keramat, terus kuburan. Ya apa sih? Bikin band jenenge kuburan. Lah ini kan agak menakutkan ini pertanda apa ini? Apa akan ada banyak orang yang dikubur? Gitu loh. Enggak kuburan mbok mesisan set kayak apa ngono lho. The Belatung mesisan wis. The Taek Lentung misalnya. Lah iya yo mbok yo ekstrim ya ekstrim, tapi ojo kuburan mbok rek. Kuburan itu ya kita jagalah, dia itu simbol dari batas antara hidup dan mati kan gitu. Itu kan harus kita jaga sakralnya, jangan di pop-popkan lah. Kalau bisa ya jangan kuburan, aku tak cariin nama deh apa kayak gitu loh, Leto kayak gitu. Ya enggak juga, cuman maksud saya itu kita itu kurang hati-hati dalam soal memilih kata, kurang hati-hati dalam soal apa namanya epistemologi. Makanya saya kemana-mana akhir-akhir ini yang saya urus epistemologi dok. Ilmu kata saja tok wis beres. Ilmu kata aja kalau kita setia. Tadi saya di Departemen Keuangan, Bu Menteri Sri Mulyani ngomong banyak mengenai amanah. Amanah itu karena aslinya bukan di sini disebut orang yang amanah, jadi kata sifat, dia bukan kata sifat. Kalau kata sifatnya amin, muktaman. Kalau amanah itu kata benda, tapi karena terjemahan ke bahasa Indonesianya itu serabutan, akhirnya mengalami distorsi. Tapi nggak apa-apa lah, karpe ya bener lah, itu loh. Dan itu banyak sekali kalimat-kalimat distortif dari bahasa Islam ke bahasa Indonesia. Tapi pokoknya tetap kuncinya tetap kitab